ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا أما عبد الله بن محمد نوح بن محمد إدريس الناصر الموافق جنيدي الحافظ الحج وجميع مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وصلى حضرات في حج محمد ستمرين حصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حبيب زين بن إبراهيم سميت حمزان شاكرين حبيب عبد الحليم السقاف حبيب محمد الحجار حبيب أحمد مشهور حبيب سيد محمد حبيب محمد رزق بن حبيب حسين شهاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرجها الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأديار ومفتاح باب يسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Kita lanjutkan kifayatul akhyar sampai pada kalimat wabihi qala Syekh Abu Hamid. Jadi sebenarnya kalimat ini nyambung sama sebelumnya, nyambung juga sama setelahnya. Jadi kita potong di sini sebenarnya nggak masalah juga. Pada kesempatan yang lalu kita mulai membahas tentang syarat wajibnya sholat. Ada 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, dan yang ketiga al-aqlu. Yang pertama adalah dia adalah seorang muslim, yang kedua sudah balik, yang ketiga adalah berakal. Pembahasan kita masih pembahasan yang pertama terkait dia adalah seorang muslim. Di bagian akhir dari pembahasan pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang orang kafir. Orang kafir itu tidak dibebani beban syariat. Untuk apa? Untuk meringankannya. Nanti pada saat dia masuk ke dalam Islam, apapun yang sudah dilakukan sebelumnya dihapus. Jadi, semua apapun yang sudah dilakukan sebelumnya itu terhapus. Seperti orang yang baru saja dilahirkan dan dia memulai lembaran hidup yang baru sebagai seorang muslim. Itu yang disampaikan pada kesempatan yang lalu. Wa hadza zahiru nass Syafi'i, ini sudah ditetapkan di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa orang kafir itu
tidak ada beban syariat. Wa bihi qala Syekh Abu Hamid, begitupun yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid. Kalau menyebut Syekh Abu Hamid ini ada Imam Al-Ghazali. Wa taradahu fi jami'i furu'i syariah. Bahkan Syekh Abu Hamid memberlakukan itu atau memberlakukan hukum meringankan takhfif bagi orang kafir itu di seluruh cabang-cabang hukum syariat. Bukan hanya sholat, tapi semua cabang-cabang hukum syariat itu ditakhfif. Dia tidak punya beban untuk melaksanakan syariat. Jadi kita akan bahas berbeda dengan orang murtad. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah, ya Allah, wal iyadzu billah. Wa hukiya anil Iraqiyyin kadza qalahul fuqaha. Begitu juga dikatakan oleh sebagian ulama Irak menurut keterangan para fuqaha. Lakin sahih fi Rawdah, akan tetapi di dalam kitab Ar-Rawdah yang sahih itu juga kitab yang lainnya, yang sahih itu annal kafira al asliyah, bahwa orang kafir asli, artinya dia sejak lahir adalah kafir, mukhatabun bis salati wa ghairiha, dia dibebankan sholat, juga dibebankan beban syariat lainnya. Oh, ini bertentangan sepertinya gitu ya. Min furu'is syariah, di dalam cabang-cabang syariat. Nah, pertanyaannya adalah ini bagaimana ini? Ada satu pandangan mengatakan bahwa seseorang tidak dibebankan. Jika dia kafir asli, tidak dibebankan beban syariat. Tapi di dalam kitab Ar-Rawdah dan beberapa kitab yang lainnya, as-sahih, yang sahih itu adalah dibebankan. Dengan kata lain, kalau dibebankan berarti dalam keadaan kafir tetap harus sholat. Berarti juga kalau furu'i syariah yang lain berarti harus zakat, harus puasa Ramadan, harus melaksanakan haji. Padahal kita tahu aturannya Mekah dan Madinah itu tidak bisa dimasuki oleh orang kafir. Oh, ini nih gimana sih gitu ya. Kalau melihat kayak begini jangan terburu-buru. Ini orang zaman sekarang itu suka terburu-buru. Jadi salah satu penyakit hati yang berat adalah terburu-buru menyimpulkan. Harus kita lihat dulu, tabayun dulu, pandang dulu, melihat dulu pandangan yang lain, baru kemudian bisa kita ambil kesimpulan. Kalau nggak bisa, karena akan jadi rusak aturan ketika kemudian kita tidak melihatnya secara cermat. Nah, di sini dijawab langsung. Apa jawabannya? Wajhul jam'i, bagaimana mengkompromikan kedua pendapat ini. Ini membuat kita jadi semakinnya nggak bisa. Makanya bahwa sekalian ibu sekalian ini terjawab. Tidak bisa ngaji sendiri, nggak bisa. Ada orang ngaji buka hadis sendiri, Pak. Terjemahan pula dia baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, baca Sahih Muslim dari awal sampai akhir, terus dia simpulkan sendiri. Nggak bisa. Satu saat saya pernah ke Jakarta, ada pengajian tafsir, tapi pengajian tafsirnya rada aneh, karena semua yang ngaji bisa menyimpulkan masing-masing sendiri berdasarkan pikirannya. Oh, kalau menurut saya nggak begitu. Oh, menurut saya nggak begitu. Tapi nggak pakai rujukan. La ilaha illallah. Iya, semangat ngajinya bagus. Ba'da zuhur setengah jam dipakai untuk ngaji.
tapi ngajinya nggak ada yang ngajar. Saya nanya, ini siapa? Ini mu'alimnya? Nggak ada. Pokoknya masing-masing kita coba menyimpulkan sendiri apa yang kita baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rusak itu agama. Annal fuqaha ayakunun, para ahli fikih menyampaikan terkait dengan menggabungkan kedua pandangan ini, innahu ghairu mukhatabu hala kufrihi, ghairu mukhatabin ala hala kufrihi, walladzina qalu bi annahu mukhatabun qalu syartu khitabihi ay yuslima, fama lam yuslim fala yukhatibu fa'arifhu. Para ahli fikih mengatakan terkait dengan mengkompromikan kedua pendapat ini, bahwa orang kafir itu sebenarnya tidak mukhatab, tidak ada beban syariat hala kufrihi, pada saat dia dalam keadaan kafir. Walladzina qalu, adapun yang mengatakan bi annahu mukhatabun, bahwa orang kafir itu terbebani dengan beban syariat, qalu, mereka mengatakan syartu khitabihi ayyuslima. Nggak sampai di situ. Orang kafir asli itu terbebani dengan beban syariat, tapi dengan syarat dia harus masuk Islam dulu. Berarti kan nggak ada bedanya. Pendapat yang pertama sama pendapat yang kedua sebenarnya tidak ada bedanya. Fama lam yuslim, bahkan disebut jika dia tidak masuk Islam, fala yukhatibu, dia tidak terbebani dengan beban syariat. Fa'arifhu, maka ketahui hal ini. Jadi ini menjadi penting. Ada beberapa masalah yang memang harus dikompromikan seperti permasalahan yang kita bahas barusan. Tapi intinya bahwa orang kafir asli itu tidak terbebani dengan beban syariat. Bahkan sekali lagi, saat dia masuk ke dalam Islam, justru semua apa yang dilakukan sebelumnya itu terhapus. Ya, seperti bayi aja baru dilahiri, dia mulai dari awal bersih, nggak ada dosa. Dan memang patut diketahui bahwa orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu umumnya, sekali lagi umumnya, mereka masuk memang karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah. Maka terkadang kita melihat orang yang baru masuk Islam jauh lebih kuat keislamannya daripada mereka yang kemudian dari lahir muslim. Tentunya mereka yang masuk Islam dengan hidayah tadi, latar belakang masuk Islamnya betul-betul karena Allah, betul-betul dia masuk Islam karena proses pencarian. Biasanya itu ya jauh lebih kuat. Saya temukan beberapa kasus mereka yang masuk Islam begitu sangat amat luar biasa. Usahanya untuk memahami Islam itu Masya Allah luar biasa. Bahkan menurut hitungan saya mereka lebih cepat bisa membaca Al-Quran dibanding orang kebanyakan yang emang sudah usia kemudian belajar Al-Quran, tapi karena kemudian niat yang kuat dan hidayah Allah yang terus diberikan kepadanya, itu membuat dia jauh lebih mudah untuk memahami apa yang kemudian dia inginkan. Proses belajarnya itu lebih cepat. Masya Allah. Berikutnya, wa ammal murtad. Ini murtad nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun murtad jelas. Murtad itu meskipun dia dalam keadaan murtad, dia mukhatab. Dia terbebani dengan beban syariat. Meskipun beban syariat yang dilakukannya tidak diterima sama Allah. Udah dibebani, nggak diterima pula. Masya Allah. Jadi kita minta sebenarnya kepada Allah agar kita dijauhi dari kemunafikan.
penyakit nifak gitu ya, kemunafikan, itu tuh sekarang menjadi sangat amat mudah jatuh ke dalam diri seseorang. Mudah sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Ini membaca sebuah referensi yang kemarin didiskusikan di forum alumni. Jika ada seseorang menghina para ulama, bahkan ulama tadi adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, meskipun dia sholat istiqomah terus menerus di antara multazam dan hajar aswad, maka semua ibadahnya tidak diterima. Meskipun dia sholat di antara multazam dan hajar aswad, sholatnya tidak diterima dan dipastikan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, itu sholatnya sudah di tempat yang paling baik itu. Antara multazam sama hajar aswad, sholat di situ dan sulit sholat di situ. Allah, ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan kita dari pemikiran, perasaan, lintasan hati ikut bermakmum, bahkan menyetujui. Jadi orang-orang yang terkena penyakit kemunafikan, nifak. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta doa jamaah aliyah, ada yang sedang sakit dirawat di rumah sakit PMI. Bapak Haji Tata Supriyatna mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keluarga kita yang sakit, kerabat kita yang sakit, saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, salah satu obat yang ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak kalau sakit cuma satu saja, husnudzon billah. Nggak boleh panik, nggak boleh khawatir. Itu obatnya sakit. Jangan dibuat khawatir, karena orang yang sakit itu kekhawatirannya jauh lebih besar daripada harapannya. Jadi berharapnya sama Allah itu kecil. Tapi yang paling sering muncul adalah rasa takutnya, khawatirnya. Maka wajib bagi yang sedang sakit atau yang mendampingi orang sakit atau yang menjenguk orang sakit untuk membesarkan hati orang yang sedang sakit, agar muncul semangatnya untuk sembuh. Jadi salah satu penyakit yang kemudian orang menyebutnya sekarang corona, itu kan orang kalau kena itu langsung ada perasaan khawatirnya besar, maka kemudian harus dibesarkan, banyak doakan, besarkan, berikan semangat, insya Allah cepat sembuh. Kalau udah sakit kayak begitu, jangan denger yang gak enak, dengernya yang enak-enak. Jangan nonton berita politik, jangan nonton Upin Ipin aja. Upin Ipin tuh senang, bahagia. Allah, banyak wirid, banyak zikir, banyak dekat sama Allah, dan banyak husnudzon kepada Allah. Kita lanjut membaca doa Adiyah lil Maghzali sambil kemudian kita menghadirkan hati untuk mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan seluruh para pejuang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wabil khusus kepada guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Juga lintaskan doa kita kepada orang-orang keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumunaha wa minal afiyati husunaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsan atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadri a'adhabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun علينا. اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واكرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسكب شجار أفيك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعذنا في الدنيا من موجبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار. خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Ihya. Sampai pada kalimat Ar-Rabi ayyusalliya qabla safari salat al-istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qalam musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Kana kita sampai kepada adab safar yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الرابي أن يصلي قبل السفر صلاة الاستخارة كما وصفناها في كتاب الصلاة ووقت الخروج يصلي لأجل السفر. فقد روي أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت سفرا وقد كتبت وصيتي فإلى أي الثلاثة أدفعها إلى أبي أم أخي أم ابني وآله وسلم ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله من 4 ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره ويقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم يقول اللهم إني أتقرب بهن إليك فاخلفني بهن في أهلي ومالي فهي خليفته في أهله وماله وحرز حول داره حتى يرجع إلى أهله والله أعلم. Yang keempat yang menjadi adab perjalanan adalah ayyusalliya qabla safar, melaksanakan sholat sebelum melakukan perjalanan, sholat al-istikharati, seperti sholat istikharah. Kama wasafnaha fi kitabis salat, sebagaimana sudah disampaikan, dikemukakan di dalam kitab salat. Wa waqtal khuruji yusalli li ajli safar, ketika kita akan melangkahkan kaki untuk keluar, tentunya melakukan perjalanan, yusalli li ajli safar,
dianjurkan untuk melaksanakan sholat sebelum melakukan perjalanan atau karena perjalanan. Namanya sholat safar. Sholat safar itu termasuk sholat yang dilaksanakan atau disunahkan tentunya sebelum melaksanakan safar. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat safar itu termasuk sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Kan sholat sunnah itu ada 3 baik. Sholat sunnah yang terkait dengan sebab, sholat sunnah yang terkait dengan waktu, sholat sunnah yang terkait dengan sebab, dan sholat sunnah mutlak. Sholat safar adalah sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Karena kita mau melakukan perjalanan, kita sholat. Kalau sholat sunnah terkait dengan waktu, berarti ada batasan waktunya. Ini terkait dengan sebab. Nah, sebab itu kan ada 3. Ada sebab yang lebih dulu ada baru sholat. Ada sebabnya dan sholatnya berbarengan. Ada sholat dulu baru sebabnya ada di akhir. Ada sababun mutaqaddim, ada sababun muqarin, ada sababun mutaakhir. Nah, sholat safar ini termasuk sholat yang sebabnya di akhir. Kita sholat dulu baru safar. Sholat dulu baru safar. Sama seperti kemudian sholat hajat, sholat istikharah. Sholat hajat, hajatnya di belakang. Sholat istikharah, pilihan jawabannya ada di belakang, setelah sholat maksudnya. Jadi sebabnya ada di akhir, maksudnya setelah sholat. Sholat dulu baru ada sebab. Dan kelompok sholat yang sabab mutaakhir ini termasuk kelompok sholat yang haram dilakukan di waktu-waktu tertentu. Dengan kata lain, bahwa sholat-sholat seperti safar, istikharah, hajat tidak bisa dilakukan di semua waktu. Ada beberapa waktu yang kemudian tidak boleh melaksanakan sholat ini. Karena dua macam sholat ya, 2 macam sholat sunnah. Jadi dari semua sholat itu ada 2 sholat yang kedua-duanya kategorinya sholat sunnah yang tidak boleh dilaksanakan di waktu tertentu. Yang pertama sholat mutlak, yang kedua sholat sebab yang sebabnya ada di akhir. Berarti sholat safar tidak boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat asar. Sholat safar juga tidak boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau kita kemudian mau berangkat safar di waktu subuh, ya sholat safar dulu, baru kemudian sholat subuh. Safar laksanakan dulu, baru kemudian sholat subuh. Karena haram dilaksanakan setelah sholat atau melaksanakan sholat subuh. Itu diantaranya. Itu tata caranya. Naam, itu tata caranya. Beberapa kali kami melakukan rihlah, itu kebetulan berangkatnya di waktu subuh. Jadi kamu melaksanakan sholat safar dulu, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Karena setelah sholat subuh tidak boleh melaksanakan sholat safar. Itu diantaranya. Faqad ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni nadartu safar. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqad rawa Anas bin Malik, saya ulangi lagi. Faqad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu taala anhu dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, inni nadartu safaran, aku telah bernazar untuk melakukan perjalanan. Wa qad katabtu wasiyati, aku telah menuliskan wasiat sebelum aku melakukan perjalanan. Fa illa ayyi salasati adfa'uha, kuberikan kepada siapa ya Rasulullah? Kuberikan kepada siapa ya Rasulullah wasiat yang telah kutulis ini? Ila abi, kepada ayahku, am akhi, kepada saudaraku, am ibni, apakah diberikan kepada anakku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, mastakhlafa abdun fi ahlihi min khalifatin, tidaklah seorang hamba Allah meninggalkan satu peninggalan, sesuatu yang ditinggalkan maksudnya,
untuk keluarganya, ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min arba'i raka'atin, daripada 4 rakaat. Di dalam pembahasan sholat safar itu yang kita sering bahas adalah yang 2 rakaat. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebut yang 4 rakaat dengan hadis yang kurang lebih maknanya sama. Jadi maknanya sama tapi disebutnya 2 rakaat. Dalam hadis ini disebutnya yang 4 rakaat. 4 rakaat untuk pelaksananya 2-2. Yusallihinna fi baitihi, yang dia laksanakan sholat tadi yang 4 rakaat itu di rumahnya. Idza syadda alaihi thiyaba safarihi, jika dia akan melakukan perjalanan atau sudah siap untuk melakukan perjalanan. Apa yang dibaca? Yaqra'u fihinna bi fatihatil kitab. Yang dibaca di setiap rakaat adalah membaca Fatihatil Kitab, membaca surat Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad. Jadi setiap rakaat dibacanya itu. Di dalam kitab fikih kita akan temukan bacaan yang dibaca. Rakaat yang pertama adalah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Atau rakaat yang pertama adalah surat Al-Falaq, rakaat yang kedua adalah surat An-Nas. Thumma yaqul, kemudian membaca kalimat ini, Allahumma, ya Allah, inni ataqarrabu bihinna ilaik, aku mendekatkan diri kepadamu dengan 4 rakaat ini. Fakhlufni bihinna fi ahli wa mal, ya Allah, ukhlufni. Jadi ini dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai kalimat yang kita garis bawah. Ya Allah, aku tinggalkan, titipkan kepadamu dengan melaksanakan salat ini. Aku titipkan siapa? Ahli wa mal, ahli keluargaku, wa mali, dan juga hartaku. Fahiya khalifatu fi ahli wa mali, maka itu akan menjadi titipan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditinggalkan terkait dengan keluarga dan hartanya. Wa hirzun, itu akan terus di dalam penjagaan, haula darihi hatta yarji'a ila ahlihi. Salat itu yang akan menjaga keluarganya, menjaga hartanya, hatta yarji'a ila ahlihi, sampai dia kembali lagi kepada keluarganya. Jadi salat itu akan menjaganya sampai dia kembali lagi ke keluarganya. Ini disebutnya sholat safar, karena di dalam syarah disebutnya kasolatil istikharah, seperti sholat istikharah. Itu diantaranya sholat safar. Nah, setelah sholat safar dianjurkan untuk membaca membaca ayat kursi 3 kali. Setelah doa safar ya, disunahkan untuk membaca ayat kursi 3 kali, dan surat Al-Quraisy 3 kali. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, itu dianjurkan dibaca 3 kali. Itu anjuran pada saat melaksanakan sholat safar. Wallahu a'lam. Jika dimaknai pun sholat istikharah tidak ada masalah. Tapi di dalam syarah disebutnya kasolatis safar, seperti sholat safar. Kasolatil istikharah, seperti sholat istikharah. Kurang lebih begitu penjelasannya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan Hizbun Nasr Al-Wa'ada. Kita hadirkan dengan membaca Hizbun Nasr Al-Wa'ada ini. Kita minta Allah lindungi guru-guru kita, Allah selamatkan guru-guru kita beserta seluruh keluarga dan jamaahnya. Sebagaimana kita bahas kemarin, tidak ditaksis, kita minta semuanya. Juga kepada para pejuang-pejuang amar ma'ruf nahi munkar, kita minta kepada keseluruhannya, ya Allah, mereka semua dijaga oleh Allah, dan yang paling penting diistiqomahkan dan dimenangkan dari musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhat lilladhi fadara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir wal asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم مكرهم مكائدهم. أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهير. سبحانك يا ربي مع عظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. حصنت بنا وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارسل بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شمع كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله ركض. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa